Selamat siang bagi kita semua. Kita bertemu kembali pada mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk kelas 4B. Kali ini kita akan masuk pertemuan yang kelima. Kita akan membahas topik prosedur bimbingan skripsi. Kita semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Baik, Pak. Baik, sehat, Pak. Sehat, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Matikan itu. Baiklah, kita mulai saja. Silakan Komti untuk membuka dengan doa atau menyuruh teman-teman yang lain untuk berdoa. Silakan Komti. Ya, baiklah. Untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini kita bersama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan. Yesus yang baik, kami akan memulai perkuliahan kami. Mari Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi seluruh mahasiswa kelas 4B Teologi, beserta dengan Bapak dosen yang mengajar kami, tambahkan kepada beliau hikmat Tuhan, supaya mampu mengajarkan kami dengan jauh lebih baik. Dan kepada kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami. Segala media yang kami gunakan, baik itu handphone, laptop, maupun jaringan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua proses perkuliahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya atas doa pembukaannya. Sama-sama, Pak.
Jadi dalam pertemuan kita hari ini pertemuan yang kelima, kita akan coba membahas soal prosedur pembimbingan skripsi. Sebelumnya, saya tanya dulu apakah kalian sudah membeli atau memiliki buku panduan penulisan skripsi dari kampus? Apakah sudah dimiliki atau belum? Oh, kalau bentuk buku kami belum punya, Pak. Cuman kalau berbentuk file kami ada, Pak. Semua sudah ada? Apakah semua sudah memilikinya? Masih adakah yang belum memiliki file itu, file pembimbingan itu? Atau sudah semua? Halo? Apakah semua sudah memiliki soft copy-nya atau bukunya? Sudah semua atau belum? Sepertinya belum, Pak. Ada sebagiannya sudah, ada yang belum ya. Iya, Pak. Oke, saya kirimkan. Karena itu yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Kalian bersyukur karena ada semester ini ada dibuat pembimbingan proposal skripsi. Karena bagi kakak abang kelas kalian dulu, itu tidak ada. Sehingga kalian bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bimbingan ya, proses bimbingan. Sehingga ketika kalian nanti memulai proses mulai dari proposal sampai skripsi, kalian bisa mendapatkan informasi yang baik dan mendapatkan pengetahuan yang baik. Itu. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini untuk benar-benar siap untuk melakukan proses sampai nanti pada akhirnya skripsi selesai dikerjakan. Jadi dasar pertemuan kita ini, pembicaraan kita 1 semester itu dari situ, dari buku yang dikeluarkan kampus itu. Karena tidak semua yang ditulis itu memasukkan semua proses. Karena ada hal-hal teknis tidak tertulis di buku itu. Karena dianggap sudah diketahui oleh mahasiswa. Atau dianggap oleh kampus, kalian sudah memahami proses itu. Nah, makanya banyak mahasiswa yang menulis semester-semester yang lalu ya, ternyata tidak memahami apa itu proses pembimbingan skripsi. Apa yang harus dia kerjakan. Nah, melihat praktik yang sudah berlaku seperti itulah, maka kita mengadakan ada proses pembimbingan skripsi kepada mahasiswa. Tujuannya tentu untuk mempercepat proses nanti berjalan dengan baik. Nah itu, jadi nanti silakan dibaca itu. Dari situ nanti kita akan bisa melihat apa yang harus kita kerjakan selama penulisan skripsi ke depan. Nah, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa setelah seminar proposal itu berjalan dengan baik, maka kampus akan mengumumkan ya hasil dari seminar itu. Nah, misalnya seperti ini pengumuman yang disampaikan oleh kampus. Hari Sabtu kemarin kami sudah melakukan seminar proposal kepada Prodipak dan Teologi. Nah, kita ambil contoh ini Prodipak. Ada yang diterima dengan perbaikan,
ada juga yang ditolak. Ditolak berarti mungkin dia tidak memenuhi persyaratan skripsi, tidak memenuhi persyaratan dia. Tidak memenuhi kaidah-kaidah. Nah, diterima dengan perbaikan berarti dia sudah memenuhi kaidah-kaidah, tapi masih banyak kalimat-kalimat atau isi substansi yang tidak benar. Jadi diperbaikilah. Tapi dari semua jarang diterima. Artinya tanpa perbaikan. Rata-rata semua diterima dengan perbaikan. Itu menunjukkan bahwa kualitas daripada proposal kita tidak memenuhi standar. Nah ini. Keluar nanti surat seperti ini. Menunjukkan bahwa sudah terjadi proses ujian proposal dan dinyatakan dia menang atau ditolak. Nah setelah itu nanti para prodi PAK atau teologi akan menyusun dosen pembimbing bersama waket 1. Lalu dibawa itu ke rapat dosen untuk disepakati bersama siapakah dosen pembimbingnya. Gitu. Baik, ini sudah jam 14.12, saya akan bacakan dulu yang hadir. Andre Stompul, Andrewin, Bella, Betseda, Chandra, Derisma, Evan, Vila, Gideon, Gloria, Ike, Imaniar, Ita, Gersang, Ita. Ada namanya Ita. Harus sesuai dengan nama absensinya ya. Ita ini siapa? Emi Sumita itu Pak, Emi Sumita Gersang. Siapa namanya? Emi Pak, Emi Sumita. Orang menulis namanya itu sesuai dengan apa saja? Sesuai dengan nama absensinya. Supaya jangan bingung. Jangan buat nanti Emi Sumita namanya Ita. Mungkin di kampungmu atau di keluargamu panggilannya Mita. Saya tidak tahu itu Mita itu Mita. Sesuai aja ya, diganti aja namanya sesuai dengan absensi. Tidak sesuai dengan nama absensi ini saya katakan dia tidak hadir. Saya ulangi ya, Andrewin, Bella, Andre, saya ulangi, Andre, wah ini berkali-kali keluar masuk ya. Oke. Andrewin, Bella, Betsda, Chandra, Derisma, Evan, Vila, Gideon, Gloria, Ike, Imaniar, Jessica, Johannes, Melin, Melly, Neni, Nila, Resti, Rexi, Rocky, Suryani, Teresia, Widya, Yosua, Aries. Jadi kita hadir, tolong Ita ganti namamu ya, sesuai dengan absensi. Kalau enggak kau ganti nanti saya anggap juga kamu tidak hadir. Diganti namanya. Baik, sudah Pak. Jadi kita hadir 28 orang ya. 28 orang dari yang seharusnya 31. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Oke. Ya. Jadi kita sudah harus menerima setelah kita ditetapkan nanti dosen pembimbing kita oleh pihak kampus, setelah para dosen rapat, maka kalian nanti akan menerima surat dari kampus yang menyatakan bahwa pembimbing kita, pembimbing 1, pembimbing 2, dosen A, dosen B. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah ada surat seperti ini, langsung berikanlah kepada dosen pembimbing itu.
bahwa Bapak atau Ibu menjadi dosen pembimbing saya. Nah, nanti di sini akan disebut sebagai apa? Dosen pembimbing kedua. Lalu setelah ada surat ini, maka akan ada kontrak kerja di sini, kontrak kuliah. Kapan dimulai dan kapan diakhiri. Lalu bagaimana prosesnya? Ini dibuat di sini. Mahasiswa melaksanakan bimbingan, kemudian satu bab dinyatakan layak. Ini ya, kami mohon juga kesediaan Bapak Ibu memberikan penilaian, menyepakati waktu penjadwal pertemuan. Pertemuan bimbingan diharapkan minimal sebanyak 4 kali per dosen. Harus mengisi formulir isian bimbingan. Nah, ini sudah ada ini. Seperti nanti akan kalian terima surat yang ditujukan kepada dosen yang akan membimbing kalian. Tapi hati-hati, kadang mahasiswa tidak memperhatikan ini. Kalau ini benar ditujukan kepada saya. Tapi ada juga yang surat itu sebenarnya bukan ke saya, tapi juga kepada orang lain. Seperti ini. Dia kirim seperti ini kepada saya. Ini kan bukan saya ini. Padahal karena ada masa di sini, lalu dia pikir ini untuk saya. Padahal ini kan di sini ke sini. Bukan kepada saya. Yang seperti tadi, yang pertama tadi benar kepada saya. Jadi hati-hati kalau salah mengirim kepada dosen. Lihat kepada yang terhormatnya kepada siapa. Gitu ya. Nanti kalian akan menerima surat itu. Hati-hatilah melihat yang baik dan benar. Kepada dosen A, suratnya A. Kepada dosen B, suratnya B. Itu yang harus kalian ingat. Kalau sudah ada surat pembimbingan, maka segeralah menjumpai dosen pembimbing itu. Kalau dia on-site, memang harus pergi ke kampus menjumpai dosen. Tapi kalau dia daring atau online, kalian kirim melalui WA. Atau terserah mau kirim pakai apa dengan dosen. Sepakati kalian bentuk komunikasi kalian dari apa. Nah itu. Nah jadi satu semester ini kita hanya akan membahas detail soal pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Di sini sudah diaturkan SOP dari penulisan skripsi itu. Apa yang akan kita kerjakan. Nah ini semua. Nanti bacalah dengan baik-baik. Karena kita akan menggunakan ini dalam proses seminar proposal dan seminar tesis. Nah, itu sudah diaturkan nanti di sana. Nah, salah satu bagian dari buku panduan itu saya akan bahas sore ini. Nah, misalnya ini, soal prosedur pembimbingan skripsi. Dalam prosedur pembimbingan skripsi ini, nanti akan ditetapkan 2 orang sebagai dosen pembimbing. Nah, penentuan siapa itu yang 2 orang itu akan dilakukan sesuai dengan judul skripsimu. Bidang apa yang kau ambil, lalu disesuaikan dengan dosen pembimbing. Kalau ambil misalnya bidang etika, atau bidang dogmatika, maka dia akan cari dosen yang mengajar dogmatika atau etika. Kalau dia misalnya hukum gereja, akan diberikan kepada dosen yang mengampu mata kuliah hukum gereja. Nah, jadi 2 orang ini akan bertindak menjadi pembimbing kalian. Jadi manfaatkanlah proses pembimbingan ini.
dengan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Memang dalam tradisi di kampus kita, karena di buku panduan itu nanti tidak dijelaskan apa tugas pembimbing 1, apa tugas pembimbing 2, maka kita hanya bisa melihat bahwa ada tradisi katanya di kampus kita, dosen pembimbing 1 itu akan membahas bab 1 sampai bab 3. Lalu dosen pembimbing 2 itu akan bertugas membahas makalah bab 4 sampai 5 dan termasuk daftar pustaka. Nah itu. Jadi nanti dosen pembimbing 2 itu mulai dari bab 4 sampai habis, termasuk daftar pustaka, nanti termasuk lampiran, daftar-daftar yang lain lah, di luar bab skripsi itu. Ini biasanya yang dipahami di kampus. Tapi saya lebih cenderung bukan seperti itu pembagian dosennya. Saya lebih cenderung misalnya dosen pembimbing 1 itu membahas soal isi daripada skripsi kita. Supaya benar-benar skripsi itu bernas, benar-benar mengupas sesuai dengan bidang kita, pembidangan kita. Lalu yang kedua itu pembimbing 2 itu fokus pada teknis penulisan. Bagaimana menulis ejaan yang bagus, bagaimana cara mengutip yang bagus, bagaimana cara membuat catatan kaki yang bagus. Nah itu tulisannya, itu tujuannya. Sehingga nanti kedua belah pihak saling melengkapi. Jadi artinya setiap kita bisa saling memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing 1 dan apa yang disampaikan oleh pembimbing 2. Tapi menurut saya lebih baiknya, yang paling baiknya ialah ketika dosen pembimbing 1 dan 2 itu berkolaborasi lagi. Bisa mereka kerjakan dua-dua ini. Nah itu. Jadi itu lebih baik. Sehingga baik dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 saling menolong. Dan skripsi itu mampu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Ini yang menarik. Kalau dua-dua itu bisa dikerjakan, baik pembimbing 1 bisa mengerjakan isi, bisa mengerjakan teknik penulisan, begitu juga sebaliknya dosen pembimbing 2 bisa membahas teknik penulisan dan bisa membahas tentang isi. Oh itu bagus. Nah jadi semoga itu nanti kalian temukan. Nah itu ya, jadi nanti silakanlah melihat apa dosen itu bisa dia atau bisa mereka melakukan kolaborasi seperti itu. Nah itu yang pertama yang kita lihat. Nah bagian yang kedua ini adalah dari untuk S2, S3 ini tidak perlu kita bahas. Tapi untuk bagian yang ketiga, tugas dosen pembimbing adalah membimbing dan mengerahkan mahasiswa bimbingannya dari awal hingga akhir masa penulisan. Jadi tugasnya adalah membimbing. Nah, bagaimana membimbing itu? Membimbing itu saya ibaratkan seperti ibu hamil ya, ibu mil. Dia tentu akan pergi ke bidan atau ke dokter spesialis kandungan untuk konsultasi soal janin yang ada dalam tubuhnya, pertumbuhannya, perkembangannya, lalu berkonsultasi soal
kesehatannya. Lalu bidan pasti akan mengarahkan melakukan gerakan-gerakan, olahraga, senam, makanan, pola istirahat, dan sebagainya supaya bisa nanti anak itu lahir dengan baik. Demikian juga dokter kandungan memberi resep, memberi nasihat supaya apa? Supaya anak itu lahir normal, sehat, berkualitas, dan ibunya pun sehat. Itu karena dia rajin konsultasi dan mau ikut nasihat dokter. Nah, demikianlah yang bimbingan skripsi itu. Jadi dosen pembimbing 1 dan 2 itu adalah bagaikan bidan dan dokter spesialis kandungan yang memberikan arahan, nasihat, bimbingan supaya kalian bisa melahirkan karya ilmiah yang baik, yang berkualitas. Kalian bisa mendapatkan nasihat-nasihat, tips atau trik-trik menulis karya ilmiah. Nah, ini pembimbingan. Jadi dalam proses pembimbingan itu harus kalian sadari jangan membenturkan kedua pembimbing. Kata pembimbing 1 begini Pak, kata pembimbing 2 begini Pak. Kata pembimbing 1 sudah setuju, pembimbing 2 sudah setuju. Itu jangan kalian benturkan. Sama dengan kalau misalnya kalian atau Ibu Umil misalnya mendapatkan masukan dari dokter, lalu dia kontraskan kepada bidan atau bidan mengkontraskannya kepada dokter. Enggak ada itu. Jadi tidak ada kita mengkontraskan. Tetapi kita mendengar nasihat itu, mau kita lakukan silakan, tidak kita lakukan silakan. Karena yang akan menulis itu bukan dosen. Yang menulis itu saudara Anda. Lalu supaya tulisanmu itu bagus, adalah orang yang akan memberi nasihat, bimbingan. Nah, kalau kalian tidak mau dengarkan, tidak apa-apa. Nah itu, jadi hati-hati kalau dalam proses pembimbingan itu, jangan menganggap bahwa yang akan mengerjakan skripsi itu adalah dosen. Bukan, dosen itu bukan mengerjakan skripsi. Tapi dosen itu hanya mengarahkan supaya jangan lari dari jalur. Supaya jangan lari dari proposal skripsimu yang telah diterima itu. Ini tugas dari pembimbing dan tugas dari mahasiswa. Nah ini ya, jadi harus jelas ini di awal nanti kalian bisa menentukan bagaimana proses pembimbingan itu. Bagaimana kalian membuat sebuah kesepakatan. Nah ini yang apa yang harus kalian pahami. Misalnya kalau kalian sudah bawa surat pembimbingan itu ke dosen, langsung kalian bicarakan hal-hal apa yang harus kalian kerjakan. Dan bagaimana mekanisme kerjanya. Nah itu harus kalian sepakati. Kalau misalnya saya, kalau membimbing mahasiswa, saya buat seperti ini. Ini time schedule. Pembimbingan skripsi. Saya beri waktu kepada mereka untuk setiap hari Selasa, pukul 9 sampai 12 WIB, bertemu. Kita boleh bertemu di baik ruang Zoom maupun di ruang virtual atau di ruang di rumah ya. Karena tidak ke kampus kan tidak ada lagi di rumah. Saya izinkan mereka datang ke rumah. Hanya jam 9 sampai jam 12. Karena jam 2-nya nanti Selasa itu saya akan mengajar. Jadi di mana waktu kosong, di situ mereka boleh bimbingan. Datang pribadi atau kelompok, silakan.
Ya, nanti kalian pun harus tanya dosen pembimbing kalian kapan bisa bertemu. Jangan bertemu hanya karena mau mengantar bab demi bab. Tapi kalaupun ada buntu pikiran kalian tidak mampu menulis lanjutannya, datang aja ke dosen pembimbing untuk dibimbingnya. Namanya pun dosen pembimbing kan. Jadi harus benar-benar membimbing. Lalu disepakati waktu. Misalnya waktunya yang ini terakhir ya, ini yang sudah kami bulan September kemarin ada seminar proposal. Dia mulai tanggal 9 Agustus sampai 8 Februari. Itu berarti 6 bulan itu. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu dia kan 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu apa saja yang mau kalian kerjakan? Ini harus ada kesepakatan. Ini kan ada 6 bulan. Nah, apa yang harus dikerjakan selama 6 bulan itu? Bulan pertama dia membahas bab 1. Bulan kedua bab 2, bulan ketiga sampai seterusnya sampai bab finalisasi. Setelah itu dia baca nanti baru sudah clear, sudah oke, baru serah kepada admisi. Gitu. Lalu cara mengirimkan file pun saya sudah sampaikan. Sampai perbaikan dan akhirnya final. Ini yang perlu dicapai kan. Nah ini jadi ada proses pembimbingan itu, format penilaian, format pengiriman file, lalu mekanismenya nanti masuk, dibaca, dikirim lagi ke mereka, revisi, kirimkan ke dosen. Kalau dibaca dosen lagi tidak sesuai dengan revisi yang disampaikannya pada awal pertama, bisa diulangi lagi. Nah itu. Baru habis itu nanti penandatanganan skripsi. Artinya itu sebelum tanggal 8 Februari ini sudah ada penandatangan skripsi. Jangan nanti pada tanggal 8 skripsi Februari baru kita menangani. Bisa nanti apa? Bisa nanti barabe kan. Nah ini penandatangan skripsi dan bagaimana format filenya, lalu bagaimana isi pembimbingnya sejak awal kita buat kesepakatan. Nanti pun kalian harus buat kesepakatan dengan semua dosen yang mengampu atau yang membimbing kalian. Sampai di sini dulu ada kira-kira pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Nah, jadi kalau dalam proses pembimbingan nanti harus ada kesepakatan bersama gitu antara kalian dengan dosen itu. Misalnya contoh, kalau kalian misalnya nanti disuruh kalian mengambil misalnya dosen praktika, sistematika atau etika dan dogmatika, maka akan ditentukan dosennya, katakanlah misalnya Pak PM, lalu kalian bawa surat itu, lalu kalian bicarakanlah bagaimana proses atau proses pembimbingan, kapan, di mana, lalu bagaimana sampai akhir pembimbingan. Itu harus disampaikan. Sehingga kalian nanti akan berjalan sesuai dengan time schedule itu. Lalu nanti kalau sudah lewat, misalnya ini sudah mau mendekati 2 Oktober, saya akan mengingatkan nanti mereka, kalian sudah masuk ke minggu ke-2 Oktober. Segera kirimkan bab 2 atau bab 3. Nah itu, jadi harus ada kontrolnya. Sehingga ketika kita mengontrol perjalanan mahasiswa dalam menulis skripsi ini, maka mahasiswa tidak akan kelewatan nanti. Tidak membutuhkan waktu lagi tambahan. Kita kan sudah dikasih waktu, injury time pun mau diambilnya lagi. Penambahan waktu 3 bulan kan. Nah, setelah dia dibuat penambahan 3 bulan, itu pun tidak selesai. Akhirnya dia diulangi lagi.
judul baru, seminar proposal lagi, baru waktunya bukan lagi ada tambahan, tapi 6 bulan itu harus selesai. Ada lagi yang baru-baru ini, kemarin yang skripsi ini, Desember ini harus selesai. Karena apa? Dia masuk 2014, itu sudah kadaluarsa kalau tidak ditamatkan tahun ini. Kalau masa sekolah, masa studi lebih lama tamat, nanti tidak ada keluar PIN ijazah dari Dikti. Yang memberikan PIN sekarang itu bukan lagi sekolah yang memilih nomor ijazah, tapi itu nomor ijazah itu datang dari Dikti. Dikti itu yang mengeluarkan. Dikti itu akan mengeluarkan ijazah jika mahasiswa yang bersangkutan memang terdaftar di Dikti, kemudian aktif kuliah, dan dia tidak melewati masa studinya. S1 memang dikasih masa studi 7 tahun. Tapi kalau tamat dia 4 tahun lebih baik kan? Nah, ini yang perlu kalian sadari. Sehingga tidak ada kesalahpahaman nanti ketika sudah proses pembimbingan dilaksanakan. Oke, ini untuk tahun segini dulu tadi ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian nomor 4. Nah, dosen pembimbing dan mahasiswa menyepakati waktu jadwal pertemuan bimbingan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Harus ada penyampaian atau pembahasan tentang jadwal pertemuan bimbingan. Kalau ada 8 kali, ya diaturlah 8 kali itu membahas apa. Nah, ini memang yang tahapan-tahapan ini dalam 6 bagian ini menurut saya sudah out of date karena banyak hal yang perlu diperbaiki di sini sesuai dengan tuntutan Dikti ya, bagaimana cara menuliskan skripsi dengan baik. Nah, tahapan pertama itu biasanya mahasiswa menulis draft. Draft itu seminar itu sebenarnya setelah disetujui itu sudah menjadi bab 1. Nah, jadi bab 1 itu kan sudah ada sistematika penulisan, bab 1 membahas ini, bab 2 membahas ini, bab 3 membahas ini sampai selesai. Itu saja disampaikan nanti kepada dosen bahwa saya akan melakukan A, B, C, D. Nah, mohon supaya Pak dosen membimbing saya. Itu. Jadi kalian datang berbasis fakta. Jadi kalau ada bimbingan harus fakta ya, jangan bawa hayalan. Katanya, menurut katanya, bahwa orang yang selalu jatuh itu ialah orang yang selalu melihat mata ke atas, sehingga dia terantuk misalnya, itu contoh. Nah, jadi kita harus benar-benar bagaimana misalnya yang tahapan ini, walaupun saya katakan tadi sudah, ini kan di tahun 2017 ini dia disusun. Dia sudah out of date. Bagaimana ini kita susun, lakukan sesuai dengan tahapannya, dimulai dari menyusun draft kasar. Draft kasar itu bahkan nanti menyusun secara terperinci apa-apa saja yang dibahas di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kalau bab 1, bab 5 sih masih gampang. Bab 1 sudah seminar proposal kan. Bab 5 hanya kesimpulan dan saran, itu aja isinya. Tapi bab 2, bab 3, bab 4 itu harus kalian susun secara detail. Walaupun kalian sudah buat itu di sistematika penulisan nanti. Itu aja diuraikan sehingga nanti dosen mempertajam mana yang harus dipertajam, mana yang harus di-cut, dan sebagainya. Nah, inilah soal kerangka terperinci. Baru setelah itu nanti baru membuat penulisan naskah. Penulisan naskah itu mulai dari bab 1 sampai bab 5. Nah, harus diselesaikan bab 1, bab 2, bab 3, bab 5. Walaupun penyerahannya per bab, jangan kasih sekaligus bab 1 sampai bab 5. Itu tidak bagus. Tapi satu-satu bab diberikan kepada dosen,
Dan setelah itu nanti maka akan ada pembacaan kembali seluruh naskah. Disuruh nanti kita gabung naskah yang pertama bab 1 bab 5 itu menjadi sebuah naskah yang utuh. Katakanlah namanya nanti menjadi skripsi. Skripsi. Nah, setelah selesai skripsi ini, berarti akan ada penyetikan naskah. Itu masih zaman dulu. Kalau sekarang ada penyetikan naskah, langsung skripsi itu dikomputerkan. Lalu yang terakhir membuat daftar pustaka, daftar ucapan terima kasih, pokoknya daftar lah. daftar tabel, daftar singkatan. Nah, itu di sini. Nah, dulu memang setelah naskah itu sudah selesai final, maka akan ada nanti pembaca ulang, diteliti, baru nanti dikeluarkanlah dari dia semacam surat bahwa skripsi kita itu sudah layak untuk diuji. Dulu. Tapi sekarang ini sudah berubah. Kita harus menggunakan alat yang dinamakan Turnitin. Turnitin. Nah, Turnitin ini tadi malam sudah kita melatih dosen semuanya. Jadi hati-hati, nanti kalian misalnya punya makalah, punya tulisan, punya artikel atau skripsi, dosen sudah bisa mencek plagiarisme kalian. Nah ini, jadi hati-hati. Ini sudah tadi malam kita buat pelatihannya. Pelatihan Turnitin kepada semua dosen. Nah, sambil contoh, misalnya ini, supaya kalian bisa melihat apa itu Turnitin itu. Nah, contoh misalnya ini abang kelas kalian 2 semester yang lalu sudah selesai menulis. Waktu itu belum ada cek Turnitin. Sekarang saya coba mencek karya mereka. Ternyata 46% itu mengambil karya orang. Dari mana 45%? 46%. 45% itu sumbernya dari internet. 9%, 8% itu dari publikasi. Jurnal kah? Apakah itu buku dan sebagainya. Lalu diambil banyak itu dari blogspot. Padahal kita sudah sepakati dalam penulis ilmiah, blogspot, WordPress, Wikipedia, tidak boleh ada kutipan dari sana. Nah itu. Jadi hati-hati. Nanti kampus kita melihat ini, yang layak nanti untuk diuji skripsinya ialah maksimal 20%. 20%. Kalau dia lewat 21% atau 22%, dikembalikan kepada mahasiswa untuk dikoreksi. Apalagi 30%. Apalagi 46%. Jadi sekarang dosen sudah punya alat itu untuk mencek similarity kalian. Apa-apa saja yang kalian kutip ini seperti ini. Jadi semua pakai nomor. Itu yang harus diperbaiki nantinya. Ingat bahwa dalam mengutip tidak boleh lagi mengutip secara kalimat langsung. Misalnya ini. Bentar kita mana tadi? Ini contoh ini. Atau yang contoh ini contoh ini. Kalau kita kutip langsung pendapatnya, pendapat si ahli itu, lalu kita buat catatan kaki di bawahnya ini, AAY Wangu,
atau Bambang Sugiharto. Ini Bambang Sugiharto. Ini Bambang Sugiharto. Nah, ini kan Bambang Sugiharto, postmodernisme, tantangan bagi filsafat ini. Kita kutip seperti ini penuh-penuh, maka kita termasuk plagiarisme. Walaupun kita masukkan tadi catatan kakinya di sini. Itu plagiarisme. Bagaimana caranya supaya jangan plagiarisme? Maka kita harus membuat parafrase. Parafrase itu pengkalimatan ulang. Nah, contoh ini, Bambang Sugiharto mengatakan, postmodernisme adalah yang pertama, merupakan kritikan filosofis yang digambarkan pada gambaran dunia dan ideologi-ideologi modern. Dan sebagainya, bla bla bla. Itu dikutip, kita kutip, itu nanti masuk kita ke plagiarisme. Tapi ini harus kita bahasakan dalam bahasa kita sendiri. Baru nanti catatan kaki Sugiharto, Bambang Sugiharto. Jadi memparafrasekan itu berarti membuat kalimat kita sama dengan pemikiran orang yang kita kutip, dan yang kita kutip itu pun tidak boleh sama kalimatnya dengan kita. Itu parafrase. Nah, jadi hati-hati kita nanti. Termasuk misalnya Alkitab kalian kutip. Misalnya contoh Filipi 4 ayat 4 misalnya. Bersukacitalah senantiasa, sekali aku katakan bersukacitalah. Kalau kalian kutip itu seperti itu habis, maka itu akan dibuat kita plagiat terhadap Alkitab. Plagiat terhadap Alkitab. Karena kita kutip langsung ayat Alkitab. Tapi kalau misalnya kita parafrase ayat tadi, Filipi 4 ayat 4, kita tidak akan kena. Misalnya begini, dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa kita harus bersukacita. Bahkan terus kita harus bersukacita. Itulah bukti orang percaya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacita senantiasa. Jadi kita kalimatkan ulang dia bahasanya. Jadi kalau kita ketik dia langsung asli itu seperti itu, kita nanti akan disebut plagiarisme terhadap RAI. Nah, ini yang harus kalian camkan, cara mengutip. Nah, ya sebentar ini muncul lagi. Nah, kalau misalnya sudah lolos yang Turnitin tadi, 20%, maka naskah itu masuklah ke kampus. Baru setelah masuk ke kampus, baru nanti dijadwalkanlah untuk ujian. Ujian skripsi atau PAK ya. Nah, ini dia. Lalu setiap mengadakan pertemuan, mahasiswa harus punya, tadi sudah saya katakan, mengisi formulir temuan dan memuat tanggal pertemuan. Nah, itu harus dilakukan. Pertemuan itu kalau untuk S1 dia minimal atau maksimal 8 kali. Lalu untuk perempuan untuk S2 10 kali dan untuk S3 12 kali. Nah, sampai di sini dulu kira-kira pertanyaan. Ada? Tidak ada? Pas, Pak. Oke. Nah, kemudian dalam proses pembimbingan itu, nanti yang 8 kali ini, kalau misalnya ada dosen yang memberikan coretan kepada naskah-naskah kalian, jangan sakit hati. Karena semakin kita dicoret-coretnya, berarti kita semakin mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Berarti kita akan dibimbingnya sesuai dengan standar operasional prosedur penyusunan karya ilmiah. Nah itu. Jadi kalau misalnya saya menyusun membimbing mahasiswa yang menskripsi,
Nanti saya akan coret-coret juga ya mana hal-hal yang salah. Salah seperti ini. Nah ini, saya coret-coret semuanya. Nanti mereka akan memperbaikinya, lalu dikirim lagi ke saya. Kalau masih belum pas, saya ulangi lagi. Tapi kalau sudah pas, kita stop. Baru kita kirim surat kepada kalau sudah bagus, maka nanti dia kirim lagi ke kita yang bagus itu, maka masuklah dia ke file perbaikan. Misalnya seperti ini. Dalam proses pembimbingan itu, maka nanti kan kelihatan dia mana draft, mana yang sudah perbaikan. Yang ini. Misalnya ini. Nah, ini file yang baru diperbaiki. Lalu setelah bab 1 ini diperbaiki, saya kirim ke mahasiswa. Lalu dia akan kirim ke saya perbaikannya, masuklah dia bab 1 perbaikan. Bab 2 perbaikan. Jadi ini kolom perbaikan. Artinya yang sudah saya baca, sudah saya membimbing mereka, lalu masuk perbaikan. Tapi kalau dia masih draft, ini di sini. Mereka kirim ke saya, lalu saya kirim ke mereka lagi, lalu mereka perbaiki, kirim lagi saya perbaikan. Nah itu nanti yang disebut dengan proses yang 8 kali itu. Kalau sudah oke semua, maka kita akan bisa mengirimkan teks kita itu atau file kita itu ke kampus. Atau nanti sebelumnya dosen akan mencek Turnitin dulu. Kalau dia misalnya sudah di bawah 20%, maka dia cocok, layak untuk ujian skripsi, dikirimlah ke kampus. Tapi kalau misalnya dia 22 atau 25 atau bahkan 30, maka mahasiswa akan disuruh untuk memperbaiki skripsinya. Ini mengurangi mahasiswa sebenarnya menulis banyak-banyak. Skripsi misalnya menulis 150 halaman. Ngapain? Ada yang lagi 200 halaman skripsi. Ngapain? Skripsi itu 75 sampai 100 halaman aja. Jadi tak usah banyak-banyak. Tapi kalau dengan praparasi itu nanti, maka mahasiswa tidak akan menulis banyak-banyak lagi. Tidak perlu lagi mengutip banyak-banyak tulisan orang. Tapi tulisan mudah, pemikiran mudah yang akan tampil di situ nanti. Nah ini contoh, saya memberi masukan kepada skripsi-skripsi orang, walaupun ya harus saya coret-coret. Nah kalau dia tidak mau coret-coret, ya udah. Berarti dia tidak akan mengalami perbaikan dalam skripsinya. Nah ini. Lalu yang yang ketujuh ialah hendaknya mahasiswa merasa bebas. Nah, bebas itu dalam arti apa? Bebas mendiskusikan materi dan pikiran dengan dosen pembimbingnya. Bersama-sama untuk apa? Membicarakan materi dan pokok-pokok yang dibicarakan. Jadi, mahasiswa itu harus benar-benar bebas menyampaikan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan skripsinya. Apa yang menjadi pergumulannya menulis skripsi itu, apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi masalah yang harus dijawab secara ilmiah. Dia sampaikan kepada dosen. Nah itu. Jadi kalau kalian misalnya terkekang, lalu kalian takut kepada dosen pembimbing, lalu sehingga kalian tidak mau menyampaikan ide-ide kalian, pikiran-pikiran kalian, ya skripsi akan susah diselesaikan. Karena datang Ibu Mil kepada dosen, kepada dokter dan kepada bidan menyampaikan secara baik dan benar, maka bidan memberikan obat, dokter kandungan memberikan obat dengan baik. Tapi kalau misalnya dia datang lalu dia diam gini, ada apa Bu? Dia diam. Ada apa Bu? Diam. Ya, apa yang dikerjakan oleh dokter dan bidan. Tapi kalau dia datang, dia menyampaikan keluh kesahnya,
maka dokter akan menolong. Jadi demikianlah, kalau kalian misalnya datang dari pembimbingan, banyaklah menyampaikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran, apa yang menjadi pergumulan, supaya dosen itu bisa menolongmu. Itu, jadi bebas itu seperti itu ya. Jadi bukan bebas dalam arti sesuka-suka kalian datang tanpa aturan, lalu sesuka-suka kalian melakukan perbaikan tanpa ada konsultasi dengan dosen, sesuka-suka kalian mengobok-obok apa pembimbing 1 dan pembimbing 2, jangan. Nah, jangan begitu. Itu bukan itu maksudnya bebas. Lalu yang ke-8 yang terakhir adalah proses pembimbingan itu akan diberikan nilai oleh dosen pembimbing. Penilaian itu sebagai nilai pembimbingan. Ingat, dosen itu menilai bukan dari isi skripsimu saja, tapi karaktermu, dirimu secara holistik dinilai, behaviormu, etikamu, sopan santunmu. Kalau mahasiswa itu tidak sopan, artinya mahasiswa itu sepele, maka dosen pasti sepele. Begitu. Jadi ya usahakanlah dalam proses pembimbingan itu ya memiliki sikap karakter itu yang baik. Mengirim file itu harus bagus. Kalimatnya jangan seperti mengirim komunikasi dengan sebayamu. Nah, jangan menganggap dosen itu setara dengan kamu dalam soal komunikasi. Nah, contoh ya, misalnya seperti ini. Ini saya tunjukkan dulu beberapa contoh. Ini contoh-contoh mahasiswa mengirimkan file kepada dosennya. Ini contoh. Ya kan? Ini. Horas Pak, on kirim tambahan bab 4, bab 5. Ini aja. Lalu saya jawab, oke, thank you infonya. Nah, tapi bagaimana, apakah saya baca ini? Belum tentu. Karena apa? Ya, komunikasinya tidak bagus. Tapi coba kalau misalnya dia buat kepada yang terhormat, kan? Kepada yang terhormat, dosen pembimbing 1, salam sejahtera. Bersama ini terlampir saya kirimkan bab 1. Mohon bimbingan dan arahannya. Salam hormat. Ramli Harahap. Apa enggak enak kalau seperti ini caranya? Cepat itu dosen meresponnya. Tapi kalau seperti ini komunikasinya, ini cocok kalau kalian sebaya. Harus lek, nyembah, berobat, jahajo. Nah itu kan. Harus lek, harus tok, harus dek, baca dulu, ini baku. Emangnya lu siapa lu? Kan kira-kira gitu kan. Akhirnya thank you aja. Thank you infonya. Nggak ada jawaban apapun di sini. Karena ini kan impolite. Sama seperti kalau misalnya kalian datang mengantar ke ruangan saya, ini misalnya kita anggaplah ini on-site kan, kalian datang ke ruangan saya, mengantar skripsi kalian, misalnya ini. Lalu datang kalian ke ruangan saya kan pasti ketuk itu. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Izin masuk Pak. Oh silakan. Ada apa? Saya ngantar bab 1 Pak. Oh letakkan di atas mejanya, di atas meja. Lalu dia tak bilang ke sini. Pak, mohon izin Pak, pulang. Nanti dikabarin kapan untuk bimbingannya. Oh iya. Kalian pulang kan saya baca langsung. Oh ini bab 1.
saya baca. Tapi kalau saya komunikasinya itu sama seperti gini. Kalian datang ke ruangan saya, buka pintu langsung letakkan begini. Tidak ada surat, tidak ada komunikasi. Atau ini ya Pak, langsung pergi kalian. Ini bab satu ya Pak ya. Izin ya Pak, pergi. Wah, saya baca apa enggak? Jangan-jangan kalau ada tong sampah langsung saya masukkan tong sampah langsung. Karena apa? Tidak sopan. Itu sudah masuk penilaian. Nah karena harus ingat bahwa ini itu bukan nomor 1, nomor 10-nya ini. Keberhasilan seseorang itu bukan ditentukan briliannya otaknya, bukan. Tapi ditentukan behaviornya, perilakunya, kesopan santunannya, tutur katanya. Di situ. Karena orang tidak pernah bertanya, setelah jumpa, berapa IP-mu? Kau nilai teologi PB berapa? Enggak ditanya itu. Kau pastoral berapa? Enggak ditanya. Tapi ketika bertemu, bahasa kita bagus, gaya bicara kita sopan, orang senang. Nah itu. Jadi proses pembimbingan skripsi itu begitu. Jadi jangan anggap, oh aku pintar kok. Lalu sembarangan memberi file, sembarangan memberikan dokumen kita. Enggak. Nah, jadi begitu. Jadi hati-hati kalian dalam rangka proses pembimbingan. Bahwa kita itu tidak hanya fokus pada skripsi itu saja, sehingga melupakan attitude kita, behavior kita. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada kira-kira pertanyaan? Saya dulu Pak, sedikit Pak. Silakan. Begini Pak, waktu ini pengalaman-pengalaman yang saya lihat dari beberapa senior saya sih Pak. Seringkali saat menyusun terjadi kendala-kendala melanjutkan tulisan mereka. Contoh mereka masih menulis di bab 1 atau di bab 2 begitu kan Pak. Ingin melanjut ke bab 3, saya pernah tanya, kenapa abang nggak pernah melanjutkan skripsi gitu kan? Dengan alasan mereka menjawab, mana mau melanjut? Bimbingan pun tak pernah lagi. Artinya dosen pembimbing skripsinya itu jarang sekali atau sangat susah sekali untuk ditemui, susah sekali untuk membimbing. Kira-kira Pak yang mau saya tanyakan, apa yang sebetulnya melatar belakangi itu? Apakah memang hanya karena bahasa yang tadi tidak sopan, atau memang kadang-kala juga dosen juga kalau yang saya lihat seperti penulisan skripsi ini tidak terlalu penting untuk dibimbing begitu. Jadi padahal teman-teman yang lainnya sudah sampai bab 3, masih ada yang mentok di bab 1 hanya karena alasan nggak ada bimbingan lanjutan, susah pembimbingnya ditemui. Nah, itu yang mau saya tanya Pak. Apa sebetulnya yang melatar belakangi hal-hal yang seperti itu? Begitu Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, yang pertama itu tidak ada mungkin kesepakatan awal seperti tadi menentukan schedule pembimbingan, tidak ada. Kapan waktu pembimbingan yang rutin, lalu kapan jadwal penyerahan bab demi bab, nggak ada mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi, soal komunikasi. Komunikasinya mungkin gitu. Dikirimnya bab 2. Pak, ini bab 2 saya Pak. Titik. Dosen itu dongkol membacanya. Dongkol dan tidak mau dia, tidak peduli dia. Emangnya lu siapa gitu? Ya nggak mau dia bimbing. Lalu ketika dosen tidak memberikan kapan dia dibimbing, dia pun tidak mau bertanya kapan Pak bimbingan gitu. Lalu dia mungkin malu, udah lama nggak ada bertanya. Ya dosen dia udah kerja, karena dosen banyak kali kerjanya. Bukan hanya dia, masih ada mahasiswa lain yang harus dibimbing kan.
Ada situ sering mahasiswa dan selalu dia mengatakan ke teman-temannya dosen itu susah dihubungi. Siapa bilang? Berapa banyak kita bimbing mahasiswa? Paling 12 orang satu semester. Bukan seperti USU kita atau Undip UGM yang ribuan yang dia bimbing. Dan cara bimbingan kita pun masih manual. Belum pakai sistem kan. Nah, di situ. Jadi sebenarnya paling banyak masalahnya bukan pada dosennya. Banyak masalahnya itu pada mahasiswanya. Jadi bukan pada dosennya, tapi pada diri mahasiswanya paling banyak. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sampai di sinilah dulu pembahasan kita. Saya yakin nanti boleh kalian dalami lagi dalam paper yang buku panduan itu, karena itulah sebenarnya yang harus kalian kerjakan nantinya. Jadi apa yang tertulis dalam buku itu, penjelasannya kan susah kita dapatkan kalau tidak dibimbing secara detail seperti ini. Jadi baca dulu, nanti ketika kita membahas bagian yang lain dari prosedur buku panduan itu, kita bisa banyak diskusinya. Dan kalian harus menganggap sekarang kalian ini seolah-olah sudah sedang menulis skripsi, sehingga kalian bisa diskusi gitu, menanyakan. Jangan nanti setelah kalian sudah menulis skripsi baru kalian bertanya kepada dosennya prosesnya, Pak bagaimananya setelah ini, Pak bagaimana setelah ini. Itu dongkol kali tuh dosen kalau tanya seperti itu. Berarti menurut kami saudara-saudara itu belum siap menulis. Gitu ya. Pak apa yang ditulis di bab 3, Pak apa yang ditulis di bab 4. Itu kan berarti kalian belum siap menulis. Tapi kalau diskusinya begini, Pak, dalam bab 3 ini saya sudah pikirkan begini, bla 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 bla. Kira-kira apa lagi yang perlu saya tambah? Wah, itu menarik. Maka dosen akan tertarik kepada hal-hal seperti itu. Tapi kalau ditanya lagi apa kira-kira Pak saya tulis di bab 3? Iya, berarti Anda tidak siap menulis. Itu kan tidak siap menulis. Lalu ingat, yang menulis itu bukan dosen. Yang menulis itu kalian. Jadi ide dari penulisan itu dari kalian, bukan dari dosen. Dosen itu hanya membantu, menolong kalian untuk mempertajam diskusi pemikiranmu kepada topik itu. Nah, begitu ya. Jadi Baik, Pak. tolonglah nanti supaya kalian benar-benar memahaminya, sehingga pada pertemuan kita minggu depan kita sudah lebih banyak diskusi. Sehingga saya tidak hanya bertemu dengan gambar-gambar di depan ini, gambar-gambar yang bergerak dan tidak bergerak, kan itu. Ini kan semua banyak gambar-gambar yang bergerak tidak bergerak ini. Ditanya pun tidak ada respon 1-2 kan gitu. Jadi tahu saya apa kalian hidup di sana apa tidak kan? Jadi saya hanya ngomong-ngomong di sini sendiri kan, kesepian di tengah-tengah kesunyian itu, di tengah keramaian orang gitu kan. Oke ya, lebih baik banyak bertanya. Kalau nggak bertanya nggak akan muncul ide apa namanya. Karena apa yang saya sampaikan itu ya itu dulu yang mungkin saya sampaikan kepada kalian gitu. Saya pikir itu udah cukup sama kalian. Tapi kalau kalian bertanya ditambah lagi penjelasannya. Tapi kalau nggak bertanya ya udah apa yang saya sampaikan ini aja dulu. Gitu. Kalau kayak makan, kalau kalian nggak minta tambah ya nggak ada tambahnya kan. Ya cukup secukupnya aja gitu. Oke, Komti, silakan. Silakan berdoa penutup dari Komti. Ya, silakan. Ayo, silakan yang untuk dengan doa. Supaya kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat hari ini, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa Tuhan kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih dan rahmat-Mu yang selalu menyertai melindungi kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami telah selesai belajar mengenai pembelajaran kami pada saat hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau apa yang kami pelajari pada saat hari ini bisa bertumbuh dan berkembang, berbuah kepada kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke. Selamat sore ya. Selamat berjumpa minggu depan. Ada. Dan Ya, Pak. akan membaca buku panduan itu supaya kita banyak berdiskusi minggu depan. Oke. Yahobu, Joshua, Horas. Yahoo, Pak. Horas, Pak. Horas, Pak.